Keahlian yang dibutuhkan oleh seorang digital marketer. Dalam era digital yang semakin maju seperti saat ini, peran seorang digital marketer sangatlah penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Digital marketer adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mempromosikan, memasarkan, dan mengelola merek atau produk secara online. Dalam menjalankan tugasnya, seorang digital marketer harus memiliki berbagai keahlian yang dibutuhkan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Berikut adalah beberapa keahlian yang harus dimiliki oleh seorang digital marketer. Keahlian yang pertama adalah pemahaman tentang media sosial. Media sosial merupakan platform yang paling sering digunakan oleh digital marketer untuk mempromosikan produk atau merek. Oleh karena itu, seorang digital marketer harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang media sosial. Selain itu, seorang digital marketer juga harus mengerti bagaimana cara menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran yang efektif dan dapat menjangkau target audiens dengan tepat. Berikut adalah beberapa contoh media sosial yang sering digunakan sebagai platform untuk digital marketing, beserta saran kegunaan dan fitur-fiturnya. Contoh media sosial yang pertama adalah Facebook. Facebook merupakan salah satu platform media sosial terbesar dan paling populer di dunia. Digunakan untuk berbagai jenis digital marketing, termasuk iklan berbayar, posting organik, dan kampanye promosi. Fitur seperti Facebook Ads Manager memungkinkan pengiklan untuk menargetkan audiens berdasarkan demografi, minat, perilaku, dan lainnya. Contoh media sosial selanjutnya, Instagram. Instagram adalah platform berbagi foto dan video yang populer, terutama di kalangan generasi muda. Cocok untuk visual storytelling dan promosi produk yang berfokus pada estetika dan gaya hidup. Fitur seperti Instagram Stories, IGTV, dan fitur belanja memungkinkan brand untuk berinteraksi dengan audiens secara kreatif dan langsung. Contoh media sosial ketiga adalah merupakan platform berita sosial yang digunakan untuk berbagi informasi, pemikiran, dan tren terkini. Cocok untuk promosi acara, diskusi industri, dan interaksi real-time dengan audiens. Penggunaan hashtag dapat membantu meningkatkan visibilitas dan partisipasi dalam kampanye SS. Contoh media sosial selanjutnya, LinkedIn. LinkedIn adalah platform jaringan profesional yang digunakan untuk branding pribadi, perekrutan, dan pemasaran B2B. Cocok untuk berbagi konten terkait industri, artikel pendapat, dan promosi produk atau layanan yang ditujukan untuk para profesional dan perusahaan. Contoh media sosial kelima, yaitu YouTube. YouTube adalah platform video terbesar di dunia, digunakan untuk berbagi konten video informatif, edukatif, dan hiburan. Cocok untuk tutorial produk, ulasan, unboxing, dan kampanye video yang menarik. Contoh media sosial terakhir, TikTok. TikTok adalah platform video pendek yang sangat populer di kalangan generasi muda. Cocok untuk konten kreatif, tantangan, dan tren yang dapat digunakan untuk memperkenalkan merek kepada audiens yang lebih muda. Setiap platform memiliki keunggulan dan demografi target yang berbeda, sehingga penting untuk memilih platform yang sesuai dengan tujuan dan audiens target Anda dalam strategi digital marketing Anda. Keahlian kedua yang harus dimiliki oleh seorang digital marketer adalah strategi pemasaran digital. Seorang digital marketer harus memiliki pemahaman yang baik tentang strategi pemasaran digital. Hal ini meliputi pemahaman tentang Search Engine Optimization atau SEO, Search Engine Marketing atau SEM, dan Content Marketing. Agar lebih paham strategi digital marketing, berikut kami jelaskan strategi digital marketing beserta contoh penerapannya. Yang pertama, Search Engine Optimization atau SEO adalah teknik untuk meningkatkan peringkat website di halaman hasil pencarian mesin pencari seperti Google. Contoh penerapan Search Engine Optimization, SEO, yaitu yang pertama, optimasi kata kunci. Identifikasi kata kunci yang relevan dengan bisnis Anda dan tujuan pencarian pengguna. Misalnya, jika Anda menjual sepatu online, kata kunci seperti sepatu wanita online atau beli sepatu pria bisa menjadi target. Gunakan kata kunci tersebut secara strategis di dalam konten website, judul halaman, deskripsi meta, URL, dan tagout untuk gambar.
Contoh penerapan search engine optimization kedua, peningkatan kualitas konten. Tulis konten berkualitas tinggi dan informatif yang memberikan nilai tambah kepada pengguna. Pastikan konten relevan dengan kata kunci yang ditargetkan, dan hindari pengulangan kata kunci berlebihan yang terkesan spam. Contoh penerapan search engine optimization yang ketiga, optimasi struktur website. Pastikan struktur website mudah dinavigasi dan ramah pengguna. Gunakan struktur URL yang deskriptif dan mudah dimengerti oleh mesin pencari. Contoh penerapan search engine optimization yang keempat, peningkatan kecepatan website. Perbaiki waktu muat halaman website dengan mengompres gambar, meminimalkan kode yang tidak perlu, dan menggunakan layanan hosting yang cepat. Kecepatan website adalah faktor penting dalam algoritma peringkat Google. Contoh penerapan search engine optimization yang kelima, optimasi meta tag. Tulis deskripsi meta yang menarik dan menggambarkan isi halaman dengan jelas. Pastikan judul halaman dan meta deskripsi mengandung kata kunci yang relevan dan menarik pengguna untuk mengklik. Contoh penerapan search engine optimization yang keenam, meningkatkan otoritas domain. Dapatkan backlink berkualitas dari situs-situs otoritatif dan relevan dalam industri Anda. Kualitas dan relevansi backlink lebih penting daripada jumlah. Hindari memperoleh backlink dari situs spam atau yang terindikasi sebagai praktik yang tidak etis. Contoh penerapan search engine optimization yang ketujuh, optimasi untuk pencarian lokal. Jika bisnis Anda bersifat lokal, daftarkan bisnis Anda di direktori lokal dan optimalkan konten Anda untuk pencarian lokal. Gunakan kata kunci lokal seperti nama kota atau daerah di mana bisnis Anda beroperasi. Contoh penerapan search engine optimization yang kedelapan, mengoptimalkan untuk perangkat seluler. Pastikan website Anda responsif dan mudah digunakan di perangkat seluler. Google memberikan prioritas kepada situs yang dioptimalkan untuk perangkat seluler dalam peringkat pencarian mereka. Strategi digital marketing yang kedua adalah Search Engine Marketing atau SEM. SEM adalah strategi untuk menampilkan iklan di mesin pencari. Berikut adalah contoh penerapan Search Engine Marketing menggunakan Google Ads. Pengiklanan melalui kata kunci. Seorang pengiklan menggunakan Google Ads untuk membuat kampanye iklan berbayar yang ditargetkan pada kata kunci tertentu yang relevan dengan produk atau layanan mereka. Misalnya, seorang penjual sepatu online dapat membuat iklan yang ditampilkan ketika pengguna mencari kata kunci seperti sepatu wanita online atau beli sepatu pria. Contoh penerapan search engine marketing yang kedua, iklan teks. Pengiklan membuat iklan teks yang menarik dan relevan dengan kata kunci yang ditargetkan. Contoh iklan teks. Beli sepatu wanita online, lihat koleksi terbaru sekarang. Gratis ongkir, pesan sekarang. Diskon besar-besaran, beli sepatu pria online hanya hari ini. Jangan lewatkan kesempatan ini. Contoh penerapan search engine marketing menggunakan Google Ads selanjutnya, penargetan lokasi dan demografi. Pengiklan menggunakan fitur penargetan di Google Ads untuk menentukan lokasi geografis, rentang usia, jenis kelamin, dan minat pengguna yang ingin mereka sasar. Misalnya, seorang restoran di Jakarta dapat menargetkan iklan mereka hanya kepada pengguna di daerah Jakarta yang mencari restoran atau makanan terdekat. Contoh penerapan search engine marketing yang ketiga adalah pembayaran per klik atau pay per click, PPI. Dalam model PPC, pengiklan membayar Google setiap kali seseorang mengklik iklan mereka. Biaya per klik ditentukan berdasarkan penawaran kata kunci dan tingkat persaingan. Misalnya, jika seorang pengguna mengklik iklan sepatu wanita online, pengiklan akan dikenakan biaya tertentu sesuai dengan penawaran mereka untuk kata kunci tersebut. Digital marketer harus memiliki pemahaman yang baik tentang strategi pemasaran digital selanjutnya, yaitu konten marketing. Sementara itu, konten marketing adalah teknik pemasaran yang menggunakan konten yang relevan dan bermanfaat untuk menarik minat potensial audiens. Berikut adalah contoh penerapan konten marketing. Blog post. Sebuah perusahaan teknologi mengelola blog yang berisi artikel-artikel informatif tentang tren terbaru dalam industri teknologi, tips dan trik penggunaan produk, serta panduan tutorial. Konten ini dirancang untuk memberikan nilai tambah kepada pembaca dan membangun otoritas merek di bidang teknologi. Contoh penerapan konten marketing selanjutnya, infografis.
Sebuah perusahaan keuangan membuat infografis yang menjelaskan dengan visual data tentang tren investasi terkini, strategi manajemen keuangan, atau perbandingan produk keuangan. Infografis ini dapat dibagikan di media sosial, diunggah di situs web, atau digunakan dalam kampanye email untuk memperkuat merek dan memberikan informasi kepada audiens. Contoh penerapan konten marketing, video tutorials. Sebuah merek kosmetik meluncurkan serangkaian video tutorial di platform YouTube yang menampilkan penggunaan produk mereka, tips kecantikan, dan trik makeup. Video-video ini tidak hanya menampilkan produk mereka secara visual, tetapi juga memberikan nilai tambah kepada pemirsa dengan memberikan saran praktis dan inspirasi. Contoh penerapan konten marketing, e-books atau white papers. Sebuah agensi digital marketing menerbitkan e-book atau white paper yang mendalam tentang topik-topik seperti strategi SEO terbaik, taktik pemasaran konten, atau tren media sosial terbaru. Konten ini ditujukan kepada audiens yang berminat belajar lebih dalam tentang digital marketing dan dapat digunakan sebagai alat untuk menarik prospek dan membangun daftar email. Contoh penerapan konten marketing, podcast. Sebuah perusahaan kesehatan meluncurkan podcast mingguan yang membahas topik-topik kesehatan dan gaya hidup, mewawancarai ahli dan tokoh terkemuka dalam industri kesehatan. Podcast ini tidak hanya memberikan informasi yang berharga kepada pendengar, tetapi juga membangun kesadaran merek dan otoritas di bidang kesehatan. Contoh penerapan konten marketing yang terakhir adalah social media content. Sebuah merek fashion menggunakan platform Instagram untuk membagikan konten yang menarik seperti gambar-gambar mode terbaru, behind the scenes dari proses desain, atau kisah-kisah pengguna yang menginspirasi. Konten ini dirancang untuk berinteraksi dengan pengikut, memperkuat merek, dan mendorong keterlibatan. Keahlian ketiga yang harus dimiliki oleh seorang digital marketer adalah analisis data. Keberhasilan sebuah kampanye digital marketing tidak lepas dari kemampuan untuk menganalisis data. Seorang digital marketer harus mampu memahami data digital marketing seperti retention rate atau rasio kembali menggunakan, conversion rate atau rasio konversi, engagement rate atau rasio interaksi pengunjung, key performance indicator atau indikator pengukur kinerja, dan lain-lain. Dengan memahami data ini, seorang digital marketer dapat menilai keberhasilan kampanye dan membuat strategi yang lebih efektif untuk masa depan. Keahlian keempat, kreativitas. Kreativitas tidak hanya dibutuhkan oleh seorang seniman atau desainer, namun juga oleh seorang digital marketer. Seorang digital marketer harus mampu membuat konten yang menarik dan unik untuk menarik minat audiens. Kreativitas juga dibutuhkan untuk menciptakan strategi pemasaran yang kreatif dan efektif. Keahlian kelima, kemampuan menulis dan mengedit konten. Seorang digital marketer harus memiliki kemampuan menulis dan mengedit konten yang baik. Konten yang baik adalah konten yang memiliki relevansi, informatif, dan menarik bagi audiens. Selain itu, seorang digital marketer juga harus mampu mengedit konten untuk membuatnya lebih menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Keahlian keenam yang harus dimiliki oleh seorang digital marketer adalah kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi yang baik sangatlah penting bagi seorang digital marketer. Seorang digital marketer harus mampu berkomunikasi dengan baik dalam menghadapi klien, tim, atau audiens. Kemampuan berkomunikasi yang baik akan membantu seorang digital marketer dalam membangun hubungan yang baik dengan klien dan audiens. Keahlian ketujuh, pengetahuan tentang teknologi. Sebagai seorang digital marketer, tidak hanya cukup menguasai platform media sosial dan alat-alat digital marketing, namun juga harus memiliki pengetahuan yang baik tentang teknologi. Hal ini karena teknologi terus berkembang dan berubah. Sehingga seorang digital marketer harus selalu update dengan perkembangan teknologi terbaru untuk dapat mengoptimalkan strategi pemasaran. Kedelapan, ketekunan dan ketelitian. Seorang digital marketer harus memiliki ketekunan dan ketelitian yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Proses digital marketing membutuhkan waktu yang cukup lama dan terkadang memerlukan perbaikan dan penyesuaian yang terus-menerus. Oleh karena itu, seorang digital marketer harus memiliki ketekunan dan ketelitian yang tinggi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kesembilan,
Pengalaman dalam berbagai industri. Seorang digital marketer yang memiliki pengalaman dalam berbagai industri akan lebih mudah untuk menyesuaikan strategi pemasaran dengan karakteristik industri tersebut. Pengalaman yang luas juga akan membantu seorang digital marketer untuk memahami target audiens dan pesaing dalam suatu industri. Keahlian seorang digital marketer yang harus dimiliki adalah manajemen waktu yang baik. Terakhir, seorang digital marketer harus memiliki manajemen waktu yang baik dalam menjalankan tugasnya. Seorang digital marketer akan memiliki banyak proyek dan deadline yang harus dikejar. Oleh karena itu, manajemen waktu yang baik akan membantu seorang digital marketer dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan menghindari kelelahan. Dengan memiliki keahlian-keahlian di atas, seorang digital marketer akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa keberhasilan bagi bisnis yang ia kelola. Namun, keahlian-keahlian tersebut juga harus terus dikembangkan dan diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi dan tren pemasaran yang terus berubah. Jadi, apabila Anda ingin menjadi seorang digital marketer yang sukses, mulailah untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Demikian keahlian yang harus dimiliki oleh seorang digital marketer. Kalau ada tanggapan, pertanyaan, saran, silahkan komen di bawah. Kalau suka dengan videonya, kasih like. Kalau ingin info digital marketing lainnya, silahkan subscribe. Kalau merasa videonya bermanfaat untuk orang lain, silahkan di-share. Salam marketer.